Oke, ini setelah saya pensiun, saya dari pegawai negeri saya rencanakan sana. Jadi berangkatnya saya ke Tanah Suci itu ada tujuan, ada misi. Tujuan saya untuk menyempurnakan Islam saya. Amin, Islam. alhamdulillah. Yang kedua, saya punya misi untuk berbakti kepada ibu karena ibu sedang sakit stroke udah 7 tahun. Oh iya. Udah berbagai macam pengobatan, udah berbagai macam cara, udah 7 tahun ini belum sembuh. Nah, ibu sering minta saya, ayo kita ke Tanah Suci. Saya bilang nggak akan mungkin, kondisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya minta izin, saya ingin ke Tanah Suci, ingin mendoakan di Baitullah langsung, gitu, di tempat suci dan saat yang istimewa. Semoga dengan kembali ke Bapak Ibu Ibu sembuh. Amin. Terus yang ketiga, saya sebetulnya udah jenuh dengan bekerja itu, udah jenuh dengan bekerja selama 23 tahun saya jadi pegawai negeri. Saya di sisa umur ini ingin ingin bermanfaat buat orang lain. Makanya pulang saya ingin membangun sebuah yayasan yatim piatu, pondok pesantren yatim piatu. Kenapa saya pakai motor? Saya ingin motor ini berharga di perjalanan. Saya sudah niat, saya sudah ngobrol dengan berbanyak pihak bahwa kalaupun jika Allah mengizinkan saya berangkat ke Tanah Suci, terus pulang lagi sini, saya akan wakafkan motor ini untuk anak yatim piatu. Gitu. Jadi akan saya lewat lelang. Gitu. Silahkan yang tertinggi ataupun tidak usah uangnya lah. Silahkan bangunkan pondok pesantren untuk yatim piatu dan duafa, silahkan. Saya tukar dengan motor ini, gitu. Motor bersejarah. Gitu, Itu. Be. Jadi saya sudah nggak kepikiran untuk untuk bekerja. Saya ingin jadi Berguna buat orang banyak. berguna buat orang banyak. Karena waktu keluar pegawai negeri saya dibilangin bodoh, terus ya bahkan ada yang bilang tol dan sebagainya. Sayang gitu dengan gaji yang begitu besar keluar. Saya bilang rezeki orang itu sudah diatur semuanya. Semua rezeki ciptaan Allah itu sudah ada porsinya masing-masing, tidak akan pernah tertukar. Jadi saya bilang kenapa harus takut dengan rezeki gitu. Cacing aja yang dia nggak punya otak, nggak punya kepala, nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup di dalam tanah yang gelap dengan padat, dia masih hidup gitu. Karena Allah sudah menjanjikan masing-masing yang diciptakan olehku itu akan kuberikan rezeki masing-masing gitu. Kenapa harus takut gitu? Untuk keluar dari zona nyaman kita, Kenapa enggak? why not? Betul deh. Karena kalau misalnya kayak yang dibilang Papa Ibu yang tadi pegawai negeri kan, sorry nih, maaf nih, kebanyakan kan memang kalau pegawai negeri kan kerjanya gitu-gitu aja. Makanya Papa Ibu yang jenuh. Iya, cuman kan Masuk pagi pulang siang, 23 tahun saya jadi pegawai negeri. pulang sore. Kerjaan monoton yang mungkin Papa Ibu ya. Iya. Nggak bisa nyalurkan hobi gitu Iya. kan. Karena kan ini Membela termasuk hobi negara juga. Apa? Membela negara. Membela negara. Angkatan darat. Oh iya. PNS-nya, PNS-nya. bukan tentaranya. Oh, Papa Ibu kan udah berarti tentara. PNS Angkatan Darat, PNS Kemhan. Itu apa kepanjangannya artinya? Nggak ngerti aku. Nggak tahu. Oh, bukan tentara berarti. Bukan pegawai negeri tapi yang ada di Angkatan Darat. Oh gitu. Tentara bapak aku dong. Masa pamer. Nggak ada apa sekali. Kamu tuh DPR juga. Ada di sini tadi stiker partai itu tengok. Kayaknya. Iya ini. Ya, stiker partai kan. Ada dari sini. Ada berapa ya saya sponsor itu dari Givi, dari Engineer, Pirelli Ban, terus kemudian dari Photoshop. Amsoil, dari Ipun, AHRS, terus Ibas Racing Team. Ibas Racing Team ini sebuah komunitas untuk balap, untuk dunia otomotif gitu. Alhamdulillah saya sekarang gabung dengan Ibas Racing Team dan saya sudah disetujui ini oleh Mas AHY. Tahu Mas AHY? Agus Harimukti Yudhoyono. Anak Pak ini. Anak Bapak SBY. Oh iya. Iya. Makanya ada ini Randa. Aku tadi nengok ini kan Gitu. ini ya. Nah, punya adik namanya Edi Baskoro Yudhoyono. Edi Baskoro Yudo ini dia punya
tadi komunitas otomotif itu namanya Ibas Racing Team. Founder. Iya, dia sebagai founder. Ibas Racing Team punya manajer namanya Om Indra. Nah, dari Om AHY dengan Om Ibas menunjuklah Om Indra untuk manajeri saya gitu. Jadi sekarang saya punya manajer di Jakarta. Ya. Tapi kan Papa Bibeng ikut. Itu tarik tiga. Jadi saya perjalanan pun seperti kemarin dari Medan, saya harus menemui siapa saya temuin. Terus kemudian kemarin sudah dijadwalkan ketemu dengan Bapak Gubernur Aceh. Jadi kemarin di Aceh saya dilepas sama Pak Gubernur Aceh, Pak Nova. Dari Gubernur Aceh alhamdulillah dilepas. Kemudian dari Aceh saya ke kilometer 0 ditemu sama para dewan di sana, dewan DPR di Aceh, di Sabang, dikasih penginapan juga di sana di sebuah bungalow pinggir pantai yang indah. Saya pulang lagi ke Aceh baru dilepas sama Gubernur Aceh, Pak Nova. Dari Aceh dilepas, saya nyampe ke Aceh Jaya, saya diterima sama Bupati Aceh Jaya. Dilepas sama beliau juga, nginep di rumah beliau, di rumah dinas beliau, dilepas oleh beliau gitu. Dari sana lepas kemudian masuk ke Subuh Salam. Saya bertemu dengan sudah disiapkan sebuah hotel oleh Kapolres Subuh Salam gitu. Dan diterima juga alhamdulillah sama wakil wali kota Subuh Salam. Kalau nanti perjalanan Papa Bibeng ke Mekah ada media yang meliput nggak? Ini sudah banyak. Oh iya. Ya, sudah banyak. Beruntung kita bisa mengundang Papa Bibeng kemari Randa. Sebelum Papa Bibeng diliput media, kita sudah duluan mengundang Papa Bibeng kemari, ya kan, Be? Kan udah banyak. Apa? Berarti sesudah liput media baru ke kita. Ya. Oh, Jadi iya. yang sebelum kan perjalanannya nanti. Sebelum berangkat saya sudah banyak diliput sama Oh iya. Trans 7. Itu persiapan. Pikir pertama kali. Nah, sudah CNN. Oh, sudah diliput Trans 7. Video udah tayang? Sudah. Kita berarti mendatangkan tamu yang berharga ya, Be, ya? Baru inilah Papa Raji mengundang tamu orang yang sudah masuk mewah. TV. Sudah masuk TV. Inews juga sudah. Inews juga Ya, sudah. Nah, dari jam udah nampak tadi Randa kan. Dan alhamdulillah setiap kota mungkin 10 kota setiap harian surat kabarnya yang utamanya saya sudah wawancara. Juga. Dari mulai Bogor, Banten, Lampung Pos, Palembang, Sriwijaya Pos, Serambi Mekah Pos. Pokoknya semua kota sudah. Main YouTube nggak atau punya sosial media apa gitu? Nah, semua media sosial saya punya. Ah, iya? Baru-baru ini. Baru ini. YouTube ada Randa lah Papa Bibeng. Semuanya sama YouTube, mau apa Papa Bibeng ngaprak. Papa Bibeng ngaprak. Papa Bibeng ngaprak. TikTok kan saya Main juga buat hiburan. Iya. Untuk menghibur diri kan nggak Bahkan masalah. pernah saya daftar juga, saya download micet. Ternyata Jangan. micetnya Itu nggak boleh. Nggak boleh Kan bicara. kadang itu nggak boleh. Boleh. Cuman jangan dipublish. Bahaya. Tapi untuk berteman kan nggak masalah. walaupun orang bilang katanya, saya kan udah banyak upload tuh di micet, ternyata kan banyak yang berdagang di situ. Ada yang ngechat. Ya, Ada yang ngechat. Jualan sayur, iya ada jual gipsun, kebutuhan keluarga, semen banyak di micet. Jadi buat pal-pal semua yang nonton ini, bolehlah untuk berteman sama Papa Bibeng di sosial media, di YouTube, di Instagram, di Line, di Facebook, di TikTok, di Twitter, di micet. Banyak. Boleh kan? Boleh, itu namanya Randa kasih tahu. Papa Bibeng ngaprak. Boleh ikuti nanti perjalanan Papa Bibeng dari sini ke Mekah itu gimana serunya ya, Be, ya? Mana tahu ketika pulang ke Medan lagi bisa kita undang lagi. Kita bisa nanya lagi cemana perjalanan. Mungkin nanti pas pulang udah gondrong. Hah? Udah gondrong. Ya juga lah. Gigi. Kan nanti Be, 1,5 tahun udah panjang rambutnya. Udah berapa nanti, Be. barbershop udah nunggu di daerah negara sana? Ada barbershop yang nunggu di negara. Ada barbershop di Nepal. Sorry juga Di barbershop. Di Nepal nggak ada barbershop. Ada yang di Enggak. bawa pohon mangga yang mangkas itu. Ada. Terus ini juga apa namanya? Ini mungkin akan double amazing gitu, atau sesuatu yang luar biasa perjalanan ini. Karena yang pertama, saya berangkat ke Tanah Suci ini menggunakan yang tidak lazim menggunakan motor. Yang pertama itu. Pertama. Yang kedua, saya berangkat sendiri. Sendiri. Iya, tanpa kawan, tanpa teman, saya sendiri.
mempersiapkan semuanya sampai perjalanan Berpatokan sendiri. sama Google Maps sama peta. Betul. Terus yang ketiga ini sesuatu yang luar biasa. Saya berangkat dalam keadaan pandemi. Iya betul. Iya, yang notabene semua negara ini pada lockdown. Gitu. Benar. Semua negara. Tapi udah dapat izin masuk tapi. Izin itu saya sedang menunggu satu surat lagi. Untuk masuk ke negara yang di lockdown itu ada 3 yang boleh masuk. Satu diplomat atau perwakilan pemerintah. Yang kedua itu tenaga ahli. Yang keempat untuk bisnis. Gitu. Nah, Sedangkan saya Pak ambil Ibeng yang pertama ya, karena saya dari perwakilan Indonesia mengusahakan surat rekomendasi lintas negara yang saya sudah pegang 2. Satu dari Ikatan Motor Indonesia, yang kedua dari MPR DPR. Saya sudah pegang. Yang satu lagi yang saya sedang tunggu, saya usahakan sekarang dari Presiden gitu. Bapak Sudah Jokowi. masuk, sudah masuk. Sedang proses suratnya. Kalau sudah ada surat itu, ya insya Allah keluar masuk negara akan lebih mudah. Sekarang juga sebetulnya bisa, tapi inginkan lebih mulus gitu. Benar-benar. Harus menunggu dari surat dari presiden. Jadi itu kelebihannya. Yang ketiga, tadi yang pertama kelebihannya naik motor, yang kedua sendiri, yang ketiga dalam masa pandemi. Jadi yang luar biasanya keempat, menurut saya versi saya yang keempat ini mengenai di anggaran. Karena anggaran untuk beribadah haji naik motor ini bisa 10 kali lipat lebih mahal dari haji biasa. Bahkan mungkin 15 kali lipat. Oh, lebih mahal naik motor. Iya. Apalagi kalau dalam masa pandemi gini, itu dari mulai persiapan, latihan dan sebagainya mencapai angka setengah M. Kalau dalam masa pandemi gini. Kalau biasa-biasa di angka 300-an. Oh iya. Gitu. Karena pertama karena dia harus bayar karantina dan sebagainya. Dan sebetulnya dari awal saya tidak no happening gitu. Tapi mohon maaf nih Om. Tapi Om nol budget apa ada menyediakan? Enggak, nol terlalu nol sekali enggak. Ada cuma sedikit. Ada tabungan. Nah, cuma modal saya itu Allah itu maha kaya gitu loh. Saya dari awal persiapan itu sampai detik sekarang selalu saja ada yang mengurus gitu. Contohnya Dimudahkan, dimudahkan. Sampai entah berapa tabungan saya sekarang pun wallahu alam dari siapa dari mana saya nggak tahu. Saya yakin ini bukan hanya sebuah keinginan yang biasa, tapi ini adalah undangan dari Allah gitu. Makanya saya bilang berdoa, ya Allah, saya ini diundang oleh, tolong bantu saya, mudahkan, lancarkan saya. Karena saya yakin Allah itu memanggil umatnya yang untuk ke tanah suci itu bukan hai orang-orang yang kaya gitu, hai orang-orang yang mampu, tapi orang yang dipanggil ini orang-orang yang mau, Siap, yang betul siap. mau aja, Mau. siap dan tidak siap, wallahu alam. Yang jelas mau dan ada niat gitu. Nah, makanya saya niatkan diri selalu berdoa kepada Allah, mudahkan. Dan alhamdulillah sampai luar biasa, sangat alhamdulillah sampai detik ini mungkin sebuah keajaiban bagi saya. Contoh saja seperti saya bikin paspor, udah tinggal foto. Foto paspor, udah tinggal foto, udah Nggak diribetkan lagi Om. nggak diribetkan lagi. Saya nggak daftar, saya nggak bayar, hanya tinggal foto jadi. Terus kemudian SIM internasional saya nggak tahu apa-apa sama sekali. Padahal bikin SIM internasional ini wajib di Jakarta, yang bersangkutan daftar. Tapi ketika saya sedang main kumpul dengan komunitas saya, tiba-tiba datang tukang Gojek, ini ada paket, saya buka ternyata SIM internasional. Sudah ada yang ngurus. Sudah ada yang ngurus, sudah ada yang bayar bahkan. Makanya SIM internasional ini untuk saat yang semua nanti selama Iya, perjalanan. semua negara gitu. Terus CPD ini disebut juga sama karnet. CPD karnet ini visanya motor, penggantinya STNK, identitas motor ada di situ. Dan sangat luar biasa, CPD saya ini sudah tinggal ambil di Jakarta gitu. Udah ada yang ngurus, bahkan ada yang bayarin. Om tinggal nerima aja lah gitu. Iya, tinggal datang ambil ke Jakarta. lagi. Nggak ribet. Memang kalau misalnya niat kita bagus, Be, ya pasti Lancar. dipermudahkan jalan kita. Iya. Kalau niat kita buruk, itulah kok. Makin dipermudahkan, Makanya tapi sama iblis kita tuh. contoh ini Randa. Contoh, sebenarnya Om Papop Ibeng Ngaprak ini kisah yang menginspirasi sebenarnya dia. Orang yang menginspirasi, dari cerita dia kita banyak belajar sih sebenarnya. Kalau misalnya emang niat, emang mau hasil yang baik,
berusaha lah. Dan tujuan utama kan karena untuk orang tua Om ya kan. Iya. Tujuan utama orang tua. Kan nggak mungkin untuk si Juna tujuannya. Si Juna siapa ini? Oke, kalau gitu buat Om Papap Ibeng Papap Ibeng aja Papap udah. Ibeng Nah, kita sama-sama kita mendoakan semoga Iya. Bapak Ibeng nanti di perjalanan sehat-sehat terus, sehat aja, balik sampai- dilancarkan Amin, semua amin, prosesnya dan mudah-mudahan nanti ketika Papap Ibeng udah pulang Tidak lupa sama tidak kita lupa mau sama lagi di paparazi, mau lagi masuk ke konten paparazi kan? Ya Papap Ibeng ya. Oke, siap. Kalau gitu Papap Ibeng thank you buat waktunya udah mau berbagi cerita sama kita. Nanti Papap Ibeng bilang mulutmu itu gitu ya. Nah, oke. Boleh ya Papap Ibeng ya? Boleh, Om izin Om Om. gitu lah, Om Iya, izin. iya, Om izin. Oh, nggak segan kawin ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel Paparazi Dan juga channelnya channel Papap Ibeng Ibeng Apra. Apra. Ya mudah-mudahan video ini bisa menghibur, Ya, bisa apa lagi ya Bi ya? Nambah inilah Nambah pengetahuan motivasi pengetahuan. buat teman-teman semua. Siar bagi saya, siar. Siar tuh. Siar menyebarkan kebaikan. Nice. Dan mantap pesantren next Global Indonesia kita undang kan bisa diceritakan Bisa cerita lagi prosesnya kayak mana Nah. kan? Di jalanan kayak Orangnya mana pun kan? dia pasti pengen tahu kan. Betul. Dan gratis. Gratis. Gratis kan. Udah diundang loh berapa stasiun TV? Gratis di kita maksudnya. Stasiun TV lo ada berapa? Kita masih stasiun kereta api loh. Iya. Ini stasiun TV. Ada stasiun balapan. Nah, kalau gitu sampai ketemu lagi di Paparazi. Apa barusan? Apa barusan? Aku takut sebelum bercanda ya, karena takut kan. Mulutmu itu gitu ya Pak Bebe. Medan kali dia, Apa memang Medan Mas ya? Medan. Mulutmu itu. Belum. Latihan. Latihan. Jangan gitu-gitu. Jian. Jian. Gladi Resi ya kan. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Paparazi. Mulutmu itu. Iya. Wow.